Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, it's nice to see you again in my English lesson. In this occasion, I'd like to tell you about formal invitation. Jadi apa kabar semuanya? Saya harapkan semuanya dalam keadaan fresh, dalam keadaan baik, bisa mengikuti pelajaran bahasa Inggris saya ya. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan tentang undangan resmi ya, formal invitation ya. Jadi I will in this first meeting I will explain you about what is the definition of formal invitation and then kinds of invitation, part of invitation ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian undangan resmi, kemudian macam-macam undangan resmi, kemudian juga tentang bagian-bagian dari undangan resmi. Oke, follow my instruction and go on to the next slide. Okay, let me tell you first the objective of learning formal invitation ya. Jadi akan saya sampaikan terlebih dahulu tujuan belajar tentang mempelajari tentang formal invitation ini atau undangan resmi ini. Okay, the first objective is to know the meaning of formal invitation. Jadi yang pertama adalah Anda diharapkan untuk bisa mengetahui makna dari undangan resmi ya. Apa sih maknanya itu. Kemudian yang kedua, second objective is to identify the parts of formal invitation. Jadi untuk mengidentifikasi, Anda bisa mengidentifikasi bagian-bagian undangan resmi itu. And then the third objective is to analyze the structure of formal invitation text. Jadi Anda diharapkan bisa menganalisa struktur dari undangan formal itu atau undangan resmi. Jadi teks undangan resmi ya. Jadi strukturnya seperti apa? Okay. And then the fourth objective is to recognize kinds of formal invitation ya. Jadi untuk mengenal macam-macam undangan resmi itu apa saja. Ada beberapa memang tentang undangan resmi itu ya. And then the next one, you are able to analyze the sentence forms of formal invitation ya. Jadi Anda mampu menganalisa bentuk-bentuk kalimat dari undangan resmi ya. Jadi bentuk kalimatnya seperti apa. Oke. And then the last one yang terakhir, you are able to make formal invitation for a special event ya. Anda diharapkan mampu atau bisa membuat undangan resmi untuk suatu acara tertentu ya, acara khusus atau acara tertentu. Oke, these are the objective of formal learning of formal invitation ya. Inilah tujuan belajar tentang formal invitation. Oke, go on to the next slide. And then, what is the definition of formal invitation? Lalu, apa sih pengertian dari formal invitation itu ya? Oke, according to Oxford Dictionary, berdasarkan kamus bahasa Inggris ya, kamus bahasa Oxford, itu the definition of invitation is a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere ya. Jadi undangan itu merupakan permintaan tertulis atau permintaan yang berupa ucapan ataupun tulisan yang ditujukan pada seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk pergi ke suatu tempatnya. Itu adalah makna dari invitation menurut kamus ya ini. Okay. So the definition of a formal invitation is maka formal invitation itu maknanya adalah a formal request to somebody to attend certain event ya. Jadi kalau di Indonesia kan bahwa undangan resmi itu merupakan permintaan resmi ya, suatu permintaan resmi kepada seseorang untuk menghadiri acara tertentu ya. Ini sekali lagi makna dari formal invitation. Jadi permintaan resmi ya, resmi
baik itu tertulis maupun lisan. Tapi untuk dalam hal ini karena kita belajar tentang invitation text, ya berarti tertulis ya, tertulis. Oke, make sense ya? And then, what is the purpose of invitation? Apa sih maksud atau tujuan dari invitation, undangan itu? Ya jelas, to invite someone come in an event. Ya tentu saja maksudnya atau tujuannya undangan itu adalah untuk mengundang seseorang hadir atau datang di dalam suatu acara. Ini jelas. Oke ya, so is that clear? Jelas sekali saya kira. And then we go on to the next slide. I will explain you the more detail of a formal invitation. Go on to the next slide. And the part of invitation, bagian-bagian dari format invitation itu adalah ada 3. The first one, yang pertama adalah receiver. Receiver atau to bla bla bla, artinya ini adalah nama orang yang dituju itu siapa ya, receiver yang dituju. Undangan itu ditujukan pada siapa, itu receiver. And then the second part, it is what we call body of invitation ya. Jadi isi undangan. The body of invitation consists of 4 parts, ya, terdiri dari 4 bagian. The first one is subject, and then the second one is day or date, and then the third one is time, and the fourth part is place. Ya, jadi sekali lagi, once again, body of invitation consists of subject, ya, subject, and then day or date, and then time, and then place ya. Subject means nama acaranya apa ya, nama acaranya apa. And then day or date itu hari dan tanggalnya. And then time itu waktu yang ditetapkannya, when ya, what is it, event happen ya, itu time. And then place means tempat ya, place tempat di mana acara itu diadakan ya. Itu 4 bagian dari isi undangan ya ini. And then the third part it is what we call sender atau from ya. Sender itu ya orang yang mengirim undangan. Siapa di situ tertera. Oke, so these are the part of invitation format ya. Ini adalah bagian dari format invitation. 3 pokok yang ada itu receiver, body of invitation, dan sender ya. Oke ya. Go on to the next slide. Okay, now I want to tell you some expression of invitations ya. Dalam hal ini saya mau menyampaikan tentang beberapa ungkapan di dalam menyampaikan undangan itu ya. Okay, the first one, you can use this expression, I invite you to come bla 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 ya. I invite you to come bla 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 ya. Saya mengundang Anda untuk hadir atau untuk datang pada dan seterusnya ya. For example, contohnya kalimatnya, I invite you to come to my birthday party on September 20th at 8 p.m. in GW Cafe ya. Jadi I invite you to come to my birthday party ya. Jadi saya mengundang Anda untuk hadir pada pesta ulang tahun pada tanggal 20 September at 8 p.m. pada jam 8 malam di Cafe GW ya. Ini GW Cafe. Okay, this is the example. Like this, you can use this expression. The second expression you can also using I invite you to join bla 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 ya. I invite you to join bla 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 ya. Saya mengundang Anda untuk ikut serta atau untuk bergabung dan seterusnya ya. Contohnya, for example, I invite you to join in OSIS meeting on September 18th at 1 p.m. ya. Jadi saya mengundang Anda untuk ikut mengikuti rapat OSIS pada tanggal 18 September jam 1 siang ya. Ini I invite you to join in OSIS meeting. Seperti ini adalah bisa digunakan untuk mengundang atau undangannya kalimatnya seperti ini. The next expression you can also using question ya, pakai tanda tanya. Would you like to come bla 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 ya. Would you like to come? Maukah Anda hadir
dan seterusnya ya. Contohnya, for example, would you like to come to our farewell party tonight at Surya Hotel? Nah, seneng kan? Maukah Anda hadir pada pesta perpisahan malam ini di Hotel Surya? Waduh, seneng ya, mau ini. Oke. Ya, jadi menggunakan would you like to come. You can also using question like this ya. And then you can also using would you like to join us. Jadi to come-nya kita ganti to join us. Anda bisa juga menggunakan ini seperti yang tadi pakai join ini ya. Join us. Would you like? Question juga, pertanyaan. For example, contohnya, would you like to join us in webinar? It will be held on September 14 at 9 a.m. Ya, jadi bisa diteruskan kalimatnya seperti ini, tanda tanya. Maukah Anda mengikuti webinar ya atau bergabung dengan kita dalam webinar ya, web seminar yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 September jam 9 pagi. Ya, ini seperti ini juga bisa digunakan untuk invite someone ya. Okay. The next expression you can also using this by using invite. I would like to invite you. I would like to invite you. Bla 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 ya. Saya ingin mengundang Anda dan seterusnya ya. Bisa pakai ini. Contohnya, for example, I would like to invite you to attend students inauguration ya. Jadi saya ingin mengundang Anda untuk hadir pada wisuda atau pelantikan siswa ya, lulusan nih pasti ya, student inauguration ya, wisuda siswa. Oke, seperti ini. And the last one you can also using your presence is requested at ya. Your presence is requested at. Ini artinya diminta kehadiran Anda ya, diminta kehadiran Anda pada titik-titik ya. Jadi diminta kehadiran Anda pada titik-titik ya. Contohnya, for example, your presence is requested at my daughter's wedding party. Ya, jadi diminta kehadiran Anda pada pesta pernikahan putri kami ya, putri saya, misalkan gitu. And the party will be held on September 24 at 10 a.m. in Sasana Adipura Kencana ya. Jadi kehadiran Anda sekali lagi diminta kehadiran saudara pada pesta pernikahan putri kami ya. Kemudian dilanjutkan kalimatnya, pesta itu akan diselenggarakan pada tanggal 24 September jam 10 pagi di Sasana Adipura Kencana. Nah, seperti ini everybody, the expression of invitation. You can use one you like ya, di mana Anda suka bisa dipakai. And it can be more than this ya. Bisa lebih daripada ini ya. Tapi setidaknya Anda bisa menggunakan ungkapan-ungkapan ini. Okay, everybody? Right. And then the next one I would like to tell you about the kinds of invitation ya. Banyak atau beberapa macam tentang macam-macam invitation, undangan ya. Okay, go on to the next slide. Oke, we come to kinds of invitation ya. Kita sampai pada macam-macam invitation ya. Seperti saya bilang tadi ada beberapa. The first one, you can have invitation for meeting ya. Ada juga yang namanya undangan untuk rapat ya. Jadi mengundang rapat itu kita bisa bikin undangan ya. Dalam bahasa Inggris invitation for meeting. Ya, kemudian yang berikutnya invitation for birthday ya. Jadi undangan untuk ulang tahun ya, untuk hari kelahiran ya, ulang tahun, hari kelahiran. Itu juga bisa dibikin undangannya. Kemudian invitation for wedding. Ini tadi sudah, jadi undangan pernikahan ya, untuk pernikahan. Undangan untuk pernikahan itu seperti apa? Nanti akan kita bahas semuanya. And then the next one invitation for anniversary ya. Untuk undangan untuk hari jadi ya, hari jadi entah itu hari jadi pernikahan, hari jadi suatu institusi, organisasi atau apa ya, ini itu anniversary. Kemudian invitation for graduation. Nah, ini undangan wisuda ya, graduation, invitation for graduation, lulusan, undangan kelulusan ya. Ini bisa dibuat suratnya, surat undangannya ya. Seperti apa? Next time I will give you the examples. And then the next one invitation for dinner ya, undangan untuk makan malam ya. Ini. Nah,
Mungkin lebih daripada ini, ada undangan promosi, naik jabatan, itu peningkatan karir dan seterusnya, macam-macam undangan. Tapi setidaknya ini yang akan kita bahas nantinya dan saya beri contohnya. Oke ya. So once again, there are some kinds of formal invitation like 1 until 6 seperti 1 sampai 6 ini. Itu adalah macam-macam undangan formal, undangan resmi. Oke, everybody. I think it's enough for this meeting and we continue to the next meeting ya with the same topic ya, invitation ya, invitation, formal invitation, masih tentang formal invitation. Oke, I think it's enough. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.